Oke viewer, The Inspiratif TV channel menghadirkan lagi ketukan-ketukan nurani tentang sakit, tentang hidup, dan tentang mati. Apa itu hidup? Apa itu mati? Dan ngapain setelah mati? Seperti itu. Oke, simak kontennya berikut ini. Viewer, Master Ali berada di lahan pemakaman ya. Yang Master Ali kemarin menyampaikan bahwa ini rumah masa depan kita. Kita mau apa di dunia? Ingat, kita punya rumah masa depan di sini. Master Ali juga barusan melihat atau visit orang sakit ya, mengunjungi orang sakit. Ternyata dalam sakit itu ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan bahwa kita harus sadar kalau kita nggak selamanya sehat, nggak selamanya kuat, dan nggak selamanya jaya. Kita harus sadar itu. Dan pada saat kita melihat pemakaman atau melihat orang mati, itu juga ada pesan-pesan Tuhan yang tersampaikan. Apa yang kita buat sebelum kita mati dan apa bekal kita sebelum kita mati. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa hidup itu tidak selamanya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, hari-hari saya meriset tentang hidup, tentang banyak hal yang dijalani oleh banyak orang, termasuk saya jalani sendiri. Karena hidup di dunia itu apa sih? Itu ada ujung dan ada akhir. Sampai kapan kita hidup kita nggak tahu ya, besok kita mati kita juga nggak tahu ya. Pada saat saya mengunjungi orang sakit, ya Allah, aku rasanya nggak sanggup gitu, kata ininya ya, yang sakit sampai dia merasa lelah dengan sakitnya. Kadang aku juga nggak tega melihatnya. Dalam sakit itu ada pesan-pesan yang memang diberikan oleh Tuhan pada kita. Kita harus sadar nanti setelah sembuh dari sakit, jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya itu menerjang dan melakukan dosa-dosa lagi. Kita gunakan sehat kita dengan baik. Jangan sampai sehat kita untuk sesuatu yang sifatnya maksiat seperti itu. Dan saya juga hari-hari melihat, karena back of my house ya, di belakang rumah kita itu funeral atau pemakaman ya. Dari situ kadang juga ada orang yang meninggal gitu. Tapi hari-hari aku melihat apa sih ya kan, orang di dalam ngapain ya, di dalam kubur ya kan. Di dalam kubur ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena memang udah habis hidupnya dan jadi tanah lagi. Tapi itu membuatku sadar untuk apa sih kita hidup ini, dan apa hidup terus berjalan seperti apa, terus kita menunggu mati. Apa yang kita lakukan dalam hidup, hari-hari apa yang kita lakukan. Kadang dalam hati yang penuh rasa amarah, benci, dendam, dan itu kotoran-kotoran yang harus kita bersihin. Kita sulit kalau orang udah melukai itu, aku akan balas lebih parah gitu, kata orang ya. Kebanyakan orang seperti itu, Masya Allah. Ada sekelumit catatan saya pagi tadi. Lebih baik hidup lelah untuk menunggu yang benar.
Lebih baik menerobos hujan daripada harus berteduh di tempat yang salah. Ya benar, kita akan tersakiti kalau kita berteduh di tempat yang salah. Ada sesuatu hal yang membuat kita cemas di sana. Hidup bersama orang yang salah akan lebih menyakitkan. Dan semua orang punya kelebihan, dan tidak semua orang mampu bertahan dengan kekurangannya, dengan kekuranganmu. Seperti pasangan, gak akan mampu bertahan dengan kekurangan masing-masing. Mr. Ali juga bilang, saat ini Mr. Ali lebih suka dengan kesendirian, karena udah lelah melangkah dalam berdampingan dengan seseorang yang hidup tidak bisa dimengerti dan tidak mau mengerti tentang Mr. Ali. Saling menghargai sudah Mr. Ali lakukan, dan semua Mr. Ali jalani dengan tulus, dengan bertanggung jawab, hidup dengan sukarela, menjalani tugas-tugasnya untuk masa depan, keluarga dan anak-anak. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Dan saya juga percaya pada Allah. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di balik ini. Dan pada saat kita susah, kita sedih, karena ada yang memang yang membuat kita sedih, dan berharap suatu hari nanti Tuhan akan menutup kesedihan itu, karena memang hidup itu akan terhenti dan kita akan di alam lain dan kita mati. Dan kalau sudah orang mati, tidak ada kesempatan kedua untuk kembali ke dunia. Seandainya ada kesempatan kedua, mereka akan meminta ingin dihidupkan lagi di dunia. Mereka pasti punya satu keinginan, kalau kembali ke dunia, dia akan terus beribadah. Dia akan bertobat nasuha dan tidak akan menjalani hal-hal yang membuat dia tersiksa di akhirat yang begitu pedih. Itulah hidup yang memang tidak ada kesempatan kedua kali. Kalau hidup sekali sudah finish, ya sudah finish. Menjalani hidup di alam lain, entah seperti apa di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, baldatun thayyibatun, warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Okay, don't forget subscribe, comment, and share.